Pak Haji, apa kabar? Sehat. Siap. Melihat usaha-usaha yang dirintis sejak 12 tahun yang lalu ya, tepatnya di 2008 ya. Iya. Awalnya berawal dari usaha beli beras ya, beli beras ya, lalu kirim kemana Pak? Kirim kemana-mana. Kirim ke mana saja Pak? Iya. Ke Saya kirim ke Ampana, ya. Palu, Kalimantan juga. Nah. Iya. Dan melihat prospek bisnis beras ini bahwa sangat menguntungkan ya, sehingga pada 2008 Iya. sudah mulai merintis ya, dengan produksi berapa per hari Pak? Saya punya produksi ini 15 ton per jam. 15, oh per jam ya? Per jam. Per jam, berarti 180 ton per hari? 10 jam. Per 10 jam ya? Cuma 10 jam ya? Ya, Tidak 10 24 jam? Tidak. Wah, hebat sekali. Pada saat-saat musimnya itu bisa di atas dari itu Pak Haji ya? Bisa. Bisa sampai 200 ton sampai jam 12 malam kerja. Bisa sampai 200 ton beras. Saya melihat sistem penjemuran beras ini sangat beda sekarang ya. Dia sistem komputerisasi, di mana berasnya kadar-kadarnya bisa ditentukan oleh dari mesin itu. Apa namanya mesin itu Pak? Sate. Sate ya. Ya. Dia akan langsung tanpa menjemur ya, Ya, dengan menjemur otomatis. Kapasitasnya berapa per satu dryer 30 ton. satu dryer 30 ton ya? Ya. Nah, 6 dryer itu. 6 dryer. 180 ya? Ya. Kalau ini 4 ton. 4 ton ya? 40 ton. 40 ton. Berarti Ya. di atasnya dari sebelahnya ya? Ya, di atas. Jadi ini sampai 12 ton, 15 ton. Berapa? 120 ton. 120 ton ya? Ya. Saat ini katanya Pak Haji sudah jarang ini ya, sudah tidak terlalu mencampuri urusan ini, tinggal sebagai mengontrol aja ya putra-putrinya. Yang kini di tempat ini yang dikelola oleh Bapak Haji Boy Wilko ya. Ya, jadi berapa yang produksinya untuk ini saja, satu dalam 3-4 gudang ya? Ada yang gudang terakhir saya dengar itu dengan biaya berapa Pak Haji? gudang saja itu 3M lebih. 3M lebih ya? Ya, kira-kira alatnya nanti itu hampir 15M. Oh, jadi sekitar 18M ya? Ya. Dan, tapi dengan penghasilan. Dryer, mesin. Jadi untuk profit saja kira-kira berapa per hari, per jamnya itu? Kalau jadi nanti itu, Iya. itu bisa sampai 7 ton per jam, 8 ton, 8 ton per jam. Jadi semuanya 15 tambah 7 ton per jam berarti sekitar 25 ton ya? Iya. Ya, 20 ton lebih. Ya 20 ton lebih ya, 20 ton lebih. Ya. Itu semuanya untuk Sulawesi Selatan ya, termasuk pulau-pulau lainnya dilayani Pak. Ke Banjarmasin, Kupang, Palembang, Surabaya. Selain itu, apa yang membuat Pak Haji tertarik dengan bisnis penggilingan padi ini? Karena kan tadinya hanya menjual sebagai penjual beras, kirim ke pulau. Kini katanya membantu dulu petani, memberikan pupuk, membeli harga dengan harga yang wajar. Bagaimana Pak Haji? Silakan. Jadi sekarang itu kalau mau ambil gabah banyak itu kita harus bantu petani. Ya. Jadi mulai Penrang, Sidrap, Wajo, Palopo, siap bantu pupuk. Pupuk. Ya. Pupuk. Setelah itu Kalau panen saya ambil gabahnya. dengan harga yang tertinggi Harga ya. yang tertinggi. Harga yang tertinggi. Jadi harga pasar ya, Pasar. bukan harga abal-abal ya. Bukan. Betul. Gimana kelanjutannya sendiri untuk masyarakat? Misalkan apakah tidak dibentuk koperasi atau misalkan ada yang butuh pinjaman tanpa koperasi ya? Yeah. Misalkan petaninya butuh dana untuk memperbaiki produksinya. Apa yang Pak Haji lakukan? Tidak ada keuntungan, hanya betul-betul bantu saja petani. Membantu saja. Ya, membantu. Ya tidak ada Tidak potongan-potongan. ada potongan. Jadi Kalau dia misalkan ambil umpama 2 juta, 3 juta, 3 juta juga kembali. tidak ada bahwa sekian hari. Ya, tidak ada. Semata-mata saya bantu saja itu petani. Hanya keuntungannya gabah saja, gabahnya kita ambil.
Tapi kalau misalkan melebihi dari misalkan harga itu tiba-tiba melambung, apakah Pak Haji memberikan juga kepada petani sebagai bentuk apresiasi? Iya, saya ikuti harga. Oh, Kalau tetap naik, ikut. saya naik juga. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan karena harga hari ini misalkan 3.000 tiba-tiba naik 4.000, Pak Haji tetap beli 3.000, tetap beli 4.000 ya, misalkan. Iya. Oh begitu. Jadi biasa juga petani tidak minta naik, saya akan naikkan karena harga beras naik. Petani saya naikkan juga. Harga banyak. Yang menarik di sini dari Haji Landadi, nama aslinya Haji Muhammad Salim, sama dengan hostnya dengan saya Salim. Apa yang membuat saya jadi penasaran dari Haji Landadi ke dari Haji Muhammad Salim ke Haji Landadi, supaya saya ada inspirasi juga untuk Pak Haji gimana? Saya tidak tahu dulu orang tua. Bukan karena ini ya, bukan karena angka atau apa, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi betul-betul dari orang tua saja ya. Saya saja. Oke. Demikianlah pemirsa Berita 55, tokoh yang sangat tidak ingin sebenarnya dikenal, namun berkat kejelian dari Berita 55, tim investigasi Berita 55 menemui Pak Haji Landadi atau Haji Muhammad Salim, melihat betul-betul seorang petani yang welas asih, yang ringan tangan, yang membantu dengan ikhlas. Saya dengar sepak terjangnya sudah beberapa bupati dia bantu, sampai 7 bupati lah, bupati yang sudah terbantu. Namun dia tidak pernah, dia selalu di belakang layar sehingga orang tidak kenal Haji Landadi kecuali keluarga-keluarga dan para karyawan-karyawannya. Namun di balik itu dengan tangan yang ringan, dengan murah, sehingga rezekinya meningkat dan diajarkan kepada putra-putrinya untuk berbaik. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat membangun peningkatan TPI Mojong yang sempat fenomenal, di mana dikatakan bahwa itu anggaran APBD. Demikianlah perjumpaan saya dengan Haji Landadi. Terima kasih Pak Haji. Sukses selalu, sukses dengan Berita 55 Pak ya. Saya Salim Mama dengan wawancara khusus dengan Bung Salim. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.